Untuk menguasai penyusunan rencana teknik rinci atau RTR dan rencana anggaran biaya atau RAB, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian umum air limbah domestik dalam sanitasi. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah rumah tangga adalah semua jenis air buangan rumah tangga yang berasal dari mandi, dapur, cuci, dan kakus. Sumber air limbah domestik dari rumah tangga adalah sebagai berikut. Sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik. Tangki septik adalah ruangan yang berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan air yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas. Pada intinya, proses yang terjadi di dalam tangki septik adalah prinsip utama dari tangki septik yang harus diperhatikan antara lain SPALDS adalah sistem pengelolaan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Kemudian lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke subsistem pengolahan lumpur tinja skala kawasan atau kota. Komponen SPALDS terdiri dari 1. Subsistem pengolahan setempat, berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik atau black water and grey water di lokasi sumber. Kapasitas pengolahan terdiri atas 2. Subsistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja. 3. Subsistem pengolahan lumpur tinja untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Secara keseluruhan, sistem pengolahan air limbah domestik setempat bisa digambarkan seperti ini. Sebelum merencanakan SPALD, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat itu meliputi dalam melakukan perencanaan teknik rinci, terdapat beberapa data yang harus diketahui. Berikut ini tahapan-tahapan dalam menghitung desain tangki septik. Contoh perhitungan volume air limbah dan lumpur. Volume sama dengan debit dikali waktu tinggal. Vol sama dengan Q dikali TD. Volume tangki septik sama dengan debit air limbah ditambah debit lumpur tinja. A. Kebutuhan debit air limbah. Berikut ini cara menghitung kebutuhan debit air limbah. B. Kebutuhan debit lumpur tinja.
Berikut ini cara menghitung kebutuhan debit lumpur tinja. Volume tangki septik bisa dihitung dengan menjumlahkan debit air limbah dan debit lumpur tinja. Jika kebutuhan volume tangki septik berdasarkan debit air limbah ditambah debit lumpur tinja sudah ditemukan, maka selanjutnya tentukan dimensi tangki septik yang direncanakan. Bingung? Yuk kita lanjut. Kriteria desain tangki septik Sandes Padat Karya. Persyaratan tangki septik sanitasi perdesaan padat karya. 1. Material atau bahan bangunan. SPAL DS dalam program sanitasi perdesaan padat karya mempunyai beberapa bangunan pendukung. 1. Kloset. Kriteria desain kloset adalah Dua, bilik toilet atau jamban. Bilik atau dinding berfungsi untuk melindungi pemanfaatan saat menggunakan sarana sanitasi. Kriteria desainnya adalah Tiga, bak inspeksi atau kontrol. Berfungsi sebagai pengumpul air limbah domestik yang berasal dari jenis grey water sebelum dialirkan menuju peresapan. Kriteria desainnya adalah Empat, bak perangkap lemak atau grease trap. Berfungsi memisahkan lemak dan padatan dari dapur. Unit ini dimaksudkan untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya lemak ke dalam pipa dalam jumlah besar. Disarankan dipasang di luar dapur dan daerah dengan pemakaian air rendah dan lokasinya sedekat mungkin dengan sumbernya. Kriteria desain antara lain 5. Sumur atau bidang resapan. Sumur atau bidang resapan merupakan unit yang disediakan untuk meresap air limbah ke dalam tanah yang telah terolah atau terpisahkan padatannya atau effluent dari tangki septik, namun masih mengandung bahan organik dan mikroba patogen. Dengan adanya bidang resapan ini, diharapkan air olahan dapat meresap ke dalam tanah sebagai proses filtrasi dengan media tanah ataupun jenis media lainnya. Untuk daerah yang memiliki muka air tanah yang rendah, dapat memilih konstruksi sumur resapan, sedangkan untuk daerah yang memiliki muka air tanah yang tinggi, dapat memilih konstruksi bidang resapan. Kriteria desain sumur resapan antara lain Kriteria desain bidang resapan antara lain berikut ini adalah denah dan detail bidang resapan. Apa yang dimaksud dengan filter? Filter adalah media di mana mikroba atau bakteri dapat menempel dan air limbah dapat lewat. Polutan dalam limbah akan diurai oleh mikroba tersebut sehingga terjadi pengurangan kandungan organik pada effluent air limbah. Disebut juga dengan nama biofilter, biofilm.
Tempat sampah perdesaan atau TSP merupakan galian tanah dengan ukuran tertentu sebagai media pemrosesan sampah hasil kegiatan masyarakat di kawasan perdesaan. Tujuan disediakannya TSP adalah mengganti kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di lahan terbuka. Desain TSP dibuat sederhana agar mudah diselenggarakan di daerah yang belum terjangkau pelayanan sampah dan tetap mempertahankan aspek kesehatan lingkungan. Tempat sampah perdesaan direncanakan berdasarkan algoritma sebagai berikut. Rencana Anggaran Biaya atau RAB merupakan estimasi biaya dalam kegiatan konstruksi yang ditunjukkan untuk menaksir atau memperkirakan nilai pembiayaan pada suatu program kegiatan. Dalam program sanitasi perdesaan padat karya menggunakan ketentuan sebagai berikut. Berikut adalah contoh untuk menghitung volume pekerjaan atau BOQ, sarana dan prasarana sanitasi perdesaan padat karya yang terdiri dari